Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masuk ke step selanjutnya, yaitu membaca keypad ya. Pertama, keypad itu ini bentuk modelnya seperti ini. Ya, ini menggunakan plastik ya. Plastik, dan ini ada kabel fleksibelnya ini. Atau ada juga yang ada kotak terus ada tombol-tombolnya seperti ini. Di sebelah sini ini sama keypad juga, keypad dengan ukuran 3x4 ya, dimana row-nya ada, kolomnya ada 3, 1 2 3 1 2 3 ya, dan barisnya row-nya ada 4 ya, 1 2 3 4, dihubungkan dengan 7 bit. Jadi untuk membaca keypad ini menggunakan 7 bit ya. Nah, jadi untuk membaca, supaya kita bisa membaca tombol mana yang ditekan pada keypad ini menggunakan 7 bit ya. 7 bit yaitu 4 bit sebagai row, baris ya, ini baris 1 2 3 4, dan 3 bit sebagai kolom 1 2 3 4. Perhatikan di sini ya, ini saya simpan di sini ya. Nah, perhatikan di sini satu tombol ini sebenarnya adalah merupakan switch push button ya. Jadi kalau ditekan dia akan menyambung. Mana yang tersambung? Kalau saya tekan angka 1, berarti yang tersambung adalah row 0 dengan kolom 0. Kalau saya tekan angka 2 misalnya, yang tersambung adalah row 0 dengan kolom 1. Jadi kira-kira seperti ini ya ininya. Aturannya. Jadi jika keypad 2 ditekan, ini ditekan ya, maka row 0 ini akan terhubung ke kolom 1. Nah, atau kalau misalkan dibalik logikanya ya, nih, baik logikanya misalnya kita tidak tahu mana yang ditekan, tapi kita tahu mana yang terhubung ya. Jadi seperti ini misalnya, jika row 2 terhubung dengan kolom 0, artinya row 2 terhubung dengan 0 ini ya, berarti yang tekan yang ini atau angka 7. Jadi keypad 7 ditekan. Jadi sebenarnya kita bisa mengetahui mana yang ditekan dengan melihat hubungan atau mana yang terhubung antara kolom dengan row ya. Demikian ya kira-kira ya. Silakan dipahami dulu ini. Ini berarti kita memahami hardware-nya ya, perangkat hardware dari keypad ini dulu ya, sebelum kita bisa membaca. Oke, selanjutnya sekarang bagaimana hubungannya ke minimum system atau ke mikroprosesor ya, atau ke microcontroller. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan ini ya, hardware ini ke microcontroller 51. Kita pakai simulasi ini. Ininya keypadnya, ini ceritanya ini ya, keypadnya ini. Nah, ini kemana kehubungnya ini? Kita coba lihat rangkaiannya. Nah, ternyata ini rangkaiannya ini ya. Keypad itu terhubung ke sini, terhubung ke port 0 bit 0 sampai bit 6 yang ini ya, sampai bit 6. Nah, supaya lebih sederhana ini saya akan hilangkan semua di sini sehingga tampilannya seperti ini ya kira-kira. Nah, seperti ini ya. Itu ya. Ini sebentar. Oh ya, tapi sebelumnya dicatat dulu ini ya. Catat dulu ini, nanti dicatat. Oke, sekarang kita lihat hardware-nya tadi seperti ini. Saya akan sederhanakan. Sudah saya siapkan. Nah, ini saya sederhanakan. Ini
ini minimum sistem ini apa 8051 ini ya, microcontroller yang dalamnya ada mikroprosesornya. Di sini dihubungkan keypad ini, kolomnya, kolom 0, kolom 1, kolom 2 nya dihubungkan ke port 4, 5, dan 6 ya. Dan diberikan pull up, ini namanya pull up. Yang ini kasih resistor, kasih tegangan untuk ke semua, ini namanya pull up ya. Nah ini ya, dicatat nih ya, jangan lupa. Sekarang kita akan melihat tingkah lakunya dulu, tingkah atau bagaimana kerjanya ini ya. Nah sekarang kalau misalnya jika port 0 bit 1 bernilai 0, berarti port 0 bit 1 ini ya, saya berikan nilai low atau 0. Kemudian tombol 2 yang ini saya hilangkan dulu. Tombol 2 ini ditekan, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Oke, kita catat di sini. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Karena tidak ada hubungan antara 2 dan ini dengan row ini, antara row ini dengan angka 2 tidak ada hubungan. Seperti ini. Karena row 2 ini dengan angka 2 ini ya, tidak ada hubungan. Jadi kalau ditekan ya nggak punya pengaruh apa-apa ya. Seperti itu. Sekarang kalau misalnya port kita lanjutkan, kalau port 1 bernilai 0, yang ini ya 0, dan 5 ditekan, yang ini ditekan, ini ditekan. Apa yang terjadi? Sama juga, tidak terjadi apa? Karena tidak ada hubungan antara 5 dengan ini, antara ini dengan ini, itu dipecat-pecat, semuanya dipecat, ini sebetulnya tidak ada hubungannya. Tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang kita turun lagi ke bawah. Kalau ini yang ditekan, 8 yang ditekan, berarti jika port 0 ini sengaja ini pelan-pelan kita belajarnya ya. Kalau tombol 8 yang tekan, yang ini ditekan, apa yang terjadi? Nah, disinilah akan terjadi perubahan ya. Yang asalnya ini bernilai 1 akan berubah menjadi 0. Kok bisa demikian? Kok bisa jadi 0? Ya, karena kolom 1 akan terhubung dengan row 1. Karena ketika ditekan ya, ditekan ini kolom ini kolom 0, ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, ketika kolom atau yang mana yang 0? Yang ini kolom 0, betul ya? Ini kolom 0 ya. Oke. Ini row 0 ya. Nah, jadi row 0 ini row 1, row 0-nya mana tadi? Maaf. Row 3, row 2, row 0, 1. Oh, terbalik ya di sini ya. Kolom 1 terhubung dengan row kolom 1. Ini kolom 1 ya. Ini kolom terhubung dengan row 2 ya. Kolom 1 terhubung dengan row 2. Ini dikoreksi ya, row 2. Jadi kolom 1 ini terhubungan dengan row 2. Kenapa terhubung row 2? Karena ditekan angka 8 di sini. Kalau ditekan angka 8, ini 8, ini ditekan, maka row kolom 1 yang ini ya akan terhubung dengan row 2. Jadi kolom 1 ini terhubung dengan row 2 karena ini ditekan, yang ini ditekan. Jadi di sini kolom 1 terhubung dengan row 2. Kolom 1 terhubung dengan row 2 karena angka 8 ditekan. Karena ditekan, ini terhubung. Ini kan asalnya tadi high, tapi terhubung dengan low, maka di sini berubah, yang tadinya high berubah menjadi low karena terjadi apa? Penyambungan ya, koneksi ini karena terjadi terhubungan ini. Nah, sehingga port
0 bit 5-nya yang asalnya high berubah menjadi low. Nah, seperti ini ya. Oke, ini bagian satunya. Silakan dicerna dulu dan dicatat ya ini sebelum kita masuk ke step selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.